Ilmu pengetahuan itu dibangun oleh dialog, dibangun oleh eh, debat, dan dibangun oleh kritik. Setiap tahun eh, kita memberi ilmu ekonomi itu memberikan hadiah Nobel dalam bidang ilmu ekonomi kepada ilmuwan ya, yang mampu memberikan kontribusi penting untuk teori ekonomi. Dan tak jarang itu diberikan kepada non-ekonom di luar disiplin. Karena mereka mampu mengkritisi ilmu ekonomi secara valid ya. Contohnya misalkan tahun 2002 ketika Daniel Kahneman itu mendapat hadiah Nobel karena mengkritisi validitas dari asumsi yang paling mendasar dalam ilmu ekonomi, yaitu rasionalitas manusia. Nah, tapi memang begitu caranya ilmu pengetahuan bekerja. Dan dalam konteks ini, kritikus terbesar dari ilmu ekonomi itu adalah Karl Marx. Ya. Dalam bukunya Das Kapital tahun 1867, Karl Marx mengkritisi teori-teori ekonomi klasik. Ya. Karl Marx mengingatkan bahwa teori ekonomi klasik itu kalau diterapkan dan menjadi fondasi dalam kapitalisme ya, yang saat itu flourish, itu membuat bisa terjadinya resiko eksploitasi buruh oleh pemilik modal. Dan itu memang terjadi. Pada saat itu, ilmu ekonomi memang pada masa bayi, ya, at its infancy. Dan Karl Marx mengingatkan bahwa mekanisme pasar, mekanisme harga tanpa kendali, tanpa intervensi negara, ya, itu bisa berujung pada kesengsaraan, ya, berujung pada ketidakadilan. Dan faktanya memang kegagalan pasar itu terjadi di semua front, ya, dari mulai informasi asimetrik, ya, monopoli, dan yang paling penting dari kegagalan pasar adalah pasar itu buta atau blind terhadap economic fairness atau justice. Ya. Disinilah kritik terbesar dari Karl Marx. Kritik itu membuat para ekonom itu harus berpikir keras bagaimana caranya untuk memperbaiki sistem tersebut. Ya. Di abad ke-20, ya, satu demi satu, ilmuwan itu mengkritisi ilmu ekonomi dan membuat ekonomi berevolusi menjadi bentuknya seperti yang sekarang. Ya. Karl Marx sendiri itu selain dia intelektual pemikir, dia juga aktivis. Ya. Dan paradigma pemikirannya itu sangat berpengaruh, membuat setengah peta dunia itu berada dalam genggaman pengaruh dari pemikiran intelektual Karl Marx. Sistem ekonomi terpimpin yang terinspirasi oleh pemikiran Karl Marx itu memang tidak bertahan, ya. Cuman dia tidak bertahan menurut saya bukan karena teorinya yang salah, ya. Teorinya yang salah. Cuman lawannya yang menerima kritik tersebut dan memperbaiki diri, sehingga kalah bersaing. Nah, mekanisme pasar sendiri itu terima kasih kepada Karl Marx itu sudah berkembang, ya. Sudah berkembang dari awalnya klasik menjadi dalam bentuk sekarang yang bervariasi dalam konteks intervensi negara, dalam konteks regulasi pasar, dalam regulasi anti monopoli dan lain-lain. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran Karl Marx tersebut itu sebenarnya menginspirasi berbagai teori-teori ekonomi baru, menginspirasi ekonomi subdisiplin ilmu ekonomi, ekonomi publik, ekonomi lingkungan, ya. Dan bahkan juga mempengaruhi cara kita mengelola kehidupan bernegara. Ilmu ekonomi sendiri itu menjadi lebih humanis, ya, menjadi lebih realistis, ya, dan kapitalisme menjadi lebih egalitarian. Misalkan dengan adanya pajak pendapatan progresif, ya, atau sistem welfare state, ya, yang egaliter, ya, tetapi masih dalam kerangka kapitalisme. Jadi kesimpulannya, menurut saya ilmu ekonomi dan tatanan ekonomi dunia itu tidak akan sekuat seperti sekarang, dan kehidupan masyarakat, tatanan ekonomi yang ada sekarang itu mungkin malah lebih banyak kesengsaraannya dibandingkan tanpa ada Karl Marx dan pemikirannya. Nah, dalam konteks ini maka menurut saya seandainya Karl Marx itu hidup lebih lama, saya yakin dia
akan menjadi salah satu top list dalam pemegang hadiah Nobel Ekonomi.